Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di GBI Keluarga Imamat Rajani Samarinda. Berikut kita akan menyaksikan informasi gereja selama sepekan. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. RBT Royal Bible Training Angkatan keempat 2022 telah dibuka. Kami mengajak Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan yang rindu diberkati dalam pembelajaran Alkitab bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Pembelajaran akan dimulai Jumat 11 Februari 2022. Untuk info dan pendaftaran segera menghubungi Saudari Dini di 0857 5344 2084. Tuhan Yesus memberkati. Itulah informasi gereja selama sepekan. Tetap sehat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Luar biasa pada pagi hari ini kami rindu menyapa Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan yang ada di tempat ini, di parkiran, menggunakan mobilnya, dan juga yang ada di rumah secara live streaming. Dan dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita percaya Tuhan selalu ada buat kita, amin. Pada pagi hari ini kita boleh membuka mata, kita boleh ibadah, kita mau memberikan yang terbaik pada Tuhan. Semua bukan lain karena kasih-Nya buat kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau melepaskan roh kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan pada pagi hari ini. Yes. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Sekali lagi ya, kita nyanyikan kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidup kami, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya, percaya kepada Tuhan, ku berpasrah pada siang malam. Menghadapi semua, katakan kiri kananku ada Tuhan.
ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Mari semua lebih lagi buat Tuhan katakan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersama. Sekali lagi katakan, Yesus selalu bersamaku. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkan kekuatanmu Tuhan, tunjukkan kuasamu. Gerakkanlah kuasamu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeay, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari katakan lebih lagi buat Tuhan, katakan gerakkan kekuatanmu Tuhan. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkan kuasamu Yesus, tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, haleluya. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Yeah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Katakan, hey, Allah bangkit. Terima kasih Yesus. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Yes, kita tahu dia dahsyat, dia bangkit untuk membangkitkan semua yang ada dalam kehidupan kita, bahkan yang tidak kita pikirkan sekalipun Tuhan sudah sediakan. Amin. Mari silakan duduk Bapak Saudara kasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Tetap dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur, kita boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini. Persembahan yang terbaik yang pastinya kita sediakan buat Tuhan. Ibu Agnes berdoa buat kita. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan Tuhan penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan, atas waktu-waktu yang luar biasa yang Tuhan karuniakan pada kami. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, kami akan membawa persembahan Tuhan.
Biarlah persembahan ini Tuhan boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Amin, Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu. Tuhan memberkati, berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami siap membawa persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami percaya bukan karena melihat Bapa, karena firman-Mu yang sudah digenapi dalam kehidupan setiap kami dan mengubahkan kami. Segala dadaba. Terima kasih. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Yesus, kekuatan dalam kehidupan kami. Mari umat Tuhan, katakan buat Tuhan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati kami, Kau kuatkan hati kami. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan, sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi sama-sama katakan, sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau bahkan tidak pernah meninggalkan kami baru sedetik pun Yesus. Mari sama-sama kita katakan lagu ini. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah kita. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi katakan, namun karena firman-Mu
bahkan Kau melakukan perkara yang mustahil dilakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami, Yesus. Bagaimanapun keadaan di luar sana, Tuhan, kami percaya dan yakin firman ya dan amin tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terpujilah Allah yang memiliki segala kehidupan, Allah yang menciptakan semuanya baik dan sungguh amat baik. Berfirmanlah Tuhan di pagi yang luar biasa ini. Kami mengucap syukur di mana kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami boleh masih berjumpa dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Itu adalah anugerah yang terbesar yang setiap hari kami dapatkan ya Tuhan. Berfirmanlah urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba boleh menyampaikan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memimpin, mengarahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan, supaya ditemukan kami berkenan. Terpujilah nama Tuhan, kami hendak menyambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya, baik juga saya menyapa yang ada di rumah maupun di mana Bapak Ibu berada. Mungkin ada, mungkin terbaring di rumah sakit. Kiranya pertolongan dan kasih karunia anugerah Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Mari saja kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Saya akan berikan tema pagi hari ini, yaitu tetap pada tema soal pekerja. Temanya adalah pekerja yang tangguh. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudaraku yang kukasihi dimanapun Bapak, Ibu berada, jadilah pekerja yang tangguh, sebab hanya pekerja yang tangguh yang dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Kekasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berharga.
Jadi bagaimana supaya menjadi pekerja yang tangguh? Kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang berharga. Dikala kita menyadari bahwa betapa berharganya kita, maka saudara tidak akan mudah menjadi lemah. Dikatakan karena itu di dalam ayat 58. Karena itu diambil dari kata hoste. Karena itu berasal dari host, sama seperti, dan kata T ketiga. Ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia jauh lebih berharga daripada domba. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Kekasih di dalam Tuhan, kata karena itu memiliki makna yang luar biasa. Kata karena itu menunjukkan bahwa kita adalah sesuatu yang berharga. Di dalam apa yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini. Betapa dalamnya kalau kita mempelajari bahasa Yunani yang sebenarnya. Yaitu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Kata karena itu menunjukkan bahwa betapa berharganya manusia itu. Lebih daripada domba. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa berdiri teguh dan tidak goyah. Hanya orang yang menyadari betapa berharganya hidupnya di hadapan Allah. Di mana kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Dan kita sudah dibayar lunas oleh Kristus. Jadi keteguhan, kekuatan seseorang ditentukan dari nilai harga dirinya. Atau nilai harga yang sangat mahal di hadapan Tuhan. Orang yang tahu bahwa dirinya berharga, dia sangat berhati-hati dalam melangkah. Kalau dia tahu bahwa dia memiliki nilai yang tinggi dalam hidupnya, apabila dia adalah orang yang penting di kalangan orang banyak, maka dia akan sangat berhati-hati dalam berbicara, dalam melangkah, di dalam mengambil tindakan, saudaraku. Sebab apa? Karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang berharga. Oleh karena itu kita melihat orang berharga atau tidak berharganya ditentukan cara dia berbicara, cara dia melangkah, dan cara dia mengambil keputusan. Baik di dalam pekerjaannya, juga di dalam dia berkeluarga, terlebih kepada imannya, dia tidak akan sembarangan melangkah dan berpindah kepada iman yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, pekerja yang berharga adalah dia harus menyadari siapa dirinya, bahwa dia adalah orang yang berharga. Yang kedua, dalam 1 Korintus 15 ayat 58 masih pada ayat itu, perhatikan baik-baik. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang kedua, kita belajar seorang pekerja yang tangguh, maka dia selalu siap menerima
teguran. Sebab di sini dikatakan karena itu, kata hoste, saudara-saudaraku, itu diambil dari kata adelpos. Adelpos ini berbicara siapa saudaraku? Matius 18 ayat 15, mari kita akan melihat kata adelpos itu artinya apa saudara-saudaraku di dalam ayat yang kita renungkan pagi hari ini. Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu, itu dari kata adelpos, berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Kekasih Tuhan, kita belajar bahwa siapa yang disebut saudara-saudara, orang yang tangguh. Siapakah yang disebut dengan saudara-saudara bagi pekerja yang melakukan pekerjaan Tuhan? Adalah orang yang siap terbuka untuk dikoreksi segala kelemahan dan kekurangannya. Atau dikatakan dia adalah orang yang siap ditegur. Tapi kita lihat orang-orang yang tidak siap ditegur, itu membuktikan dia bukan pekerja yang tangguh, yang siap melakukan pekerjaan Allah yang besar. Selama saya melayani Tuhan, dan sering kali di dalam pelayanan, baik sebagai pekerja di dalam gereja, maupun sebagai anak rohani yang memiliki bapak rohani, saya belajar kepada kedua orang tua rohani saya, di mana beliau seringkali menegur, membuktikan bahwa beliau sangat mengasihi hidup saya. Saya belum pernah membantah, atau saya belum pernah untuk tidak menerima teguran itu. Sebab dalam prinsip hidup saya, kalau saya baik dipuji, itu adalah upah. Tapi kalau saya berbuat salah, dipersalahkan, itu namanya lumrah. Tapi apabila kita benar disalahkan, itu namanya proses. Proses itulah yang mendatangkan kemuliaan dan membuat kita makin tangguh di dalam pelayanan. Dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, dari kata adelpos, agapetos, artinya saudara-saudaraku ini memiliki pengertian adalah saudara-saudaraku yang kekasih. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Memiliki makna bahwa saudara-saudara itu yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita untuk bersama-sama menuai di dalam panen besar. Kekasih Tuhan, jadi yang kedua, orang yang tangguh, yang akan dipercayakan pekerjaan Tuhan yang besar, adalah orang yang siap menerima teguran tanpa berbantah, walaupun dia dalam keadaan benar. Itu berarti Tuhan mengizinkan kita diproses agar supaya kita menjadi pekerja yang tangguh. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, siapakah pekerja yang tangguh yang akan dipercayakan pekerjaan Tuhan yang besar? Kembali 1 Korintus 15 ayat 15, ayat 58 maksud saya. 1 Korintus 15 ayat 58.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam ayat yang kita baca bersama-sama. Tapi sangat sungguh luar biasa. Kata saudara-saudaraku ini, selain dia memiliki pengertian adelpos agapetos, tetapi saudara-saudaraku ini juga memiliki pengertian kata mau. Apa itu kata mau? Kata saudara-saudaraku yang kekasih, yang ketiga adalah mau agapetos. Di sini berbicara bahwa dia siap untuk menerima beban yang daripada Tuhan. Jadi kata saudara-saudaraku itu memiliki makna arti yang sangat amat dalam. Yaitu bagian yang ketiga ini menunjuk, mengarah kepada orang yang siap menerima beban yang dari Tuhan. Dari Matius 11 ayat 30. Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang, dari kata mau, atau yang Tuhan percayakan untuk saudara kita pasang, itu enak. Dan bebanku pun ringan. Jadi yang ketiga, seorang pekerja yang tangguh, yang saya harapkan ada di antara kita. Dia akan menjadi pekerja yang tangguh apabila dia siap menerima beban yang daripada Tuhan. Sebab beban yang daripada Tuhan itu selalu disertai dengan kasih karunia. Saya percaya gereja di tempat ini dan kita semuanya, kita sedang menerima beban yang dari surga. Untuk apa? Untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk menyiapkan lumbung panen raya yang sedang terjadi di Kalimantan Timur. Sebab akan banyak orang berjutaan akan datang ke Kalimantan Timur. Dan mereka perlu diselamatkan. Bukan cuma diselamatkan, harus ada lumbung dan wadahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih, yang ketiga, pekerja yang tangguh adalah pekerja yang siap menerima beban daripada Tuhan. Dan yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 58, tetap pada ayat itu. Saya menemukan 4 kebenaran yang saya akan bagikan bagi Bapak Ibu sekalian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu sekalian, dikatakan berdirilah teguh, hidraios, tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Apapun, walaupun keadaan ekonomi kesulitan, sakit penyakit, pilihan pasangan hidup, tetap teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Dan tidak goyah. Orang semacam ini akan dipercayakan Tuhan bukan cuma dalam pekerjaan untuk menuai jiwa-jiwa, tetapi Tuhan akan memberkati dengan berkat kelimpahan. Dikatakan berdirilah teguh, hedraios ametakinetos. Berdiri teguh, jangan goyah. Jangan mau digeser dengan apapun juga. Jangan mau digeser dengan tawaran apapun juga. Dan giatlah. Tetaplah kita teguh dan giat
Bukan teguh dan pasif, tapi giat. Sebab apa? Kenapa dikatakan giat? Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Sebab orang yang giat, atau dari kata periseiao. Periseiao itu punya tujuan kenapa kita harus giat. Karena orang semacam ini akan membuat tangan Tuhan tidak sanggup menahan berkat buat Bapak Ibu sekalian. Perisiau waktu kita giat. Kata perisiau ini memiliki tujuan dari kata perisos. Diberkati berkelimpahan sampai kita tidak perlu lagi. Contoh yang saya akan berikan adalah waktu murid-murid Tuhan. Dia lagi mencari ikan dan menjala ikan. Dan waktu dia mendapatkan ikan begitu banyak, dinaikkan ke atas perahu, dan perahunya hampir tenggelam. Maka supaya tidak tenggelam, maka murid-murid Tuhan Yesus memanggil perahu-perahu yang lain. Artinya orang yang giat di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Maka orang yang selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati bahtera rumah tanggamu. Tuhan akan memberkati perahu kehidupanmu. Bahkan juga bukan perahu kehidupanmu saja, tapi perahu kehidupanmu akan memberkati perahu kehidupan dari orang-orang di sekitarmu. Amin buat firman Tuhan. Jadi orang yang tangguh yang dipercayakan dalam pekerjaan Tuhan adalah orang yang menyadari dia sebagai orang yang berharga. Baru dia akan menjadi kokoh dan kuat. Yang kedua, orang yang siap menerima teguran. Dan yang ketiga adalah orang yang siap diberi beban daripada Tuhan. Dan yang keempat, orang yang seperti ini, engkau akan siap memberkati orang lain. Amin. Seperti wanita Mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. sampai ku Dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Allah. Sebab orang yang tidak goyah teguh, maka dia akan dipercayakan bukan cuma jiwa-jiwa, tapi dia dipercayakan untuk menghidupi atau memberi hidup kepada jiwa-jiwa itu. Tuhan akan memberikan berkat yang kelimpahan. Dan kami tidak terikat dengan berkat itu. Karena begitu banyaknya. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang datang bagi kami semuanya.
Kami rindu Tuhan tahun 2022. Engkau percayakan kami pekerjaan-Mu yang besar. Baik dalam bidang ekonomi maupun dalam karir, di dalam perusahaan, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah pemerintahan itu. Terpuji buat firman Allah yang begitu luar biasa. Biarlah Tuhan Engkau memimpin terus kehidupan kami, agar kami tidak bosan-bosannya mendengar dan melakukan firman Allah, supaya makin nyata kasih dan pertolongan dan berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Kiranya berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal, pertolongan dan penyertaan kuasa Roh Kudus memberkati kita semuanya. Hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Amin.